Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak belajar di rumah dan tidak lupa menjaga kesehatan dan kebersihan kalian selama di rumah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk ke materi tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mencari makna kosakata baru. Yang kedua, peserta didik dapat membuat puisi tentang alam sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengukuran panjang bagian-bagian tubuh. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh pengalaman sila keempat dan kelima Pancasila. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian buka buku tematik halaman 77 ya nak. Di sini ada cerita tentang Nina dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Nina. Bermain bersama merupakan pengalaman yang menyenangkan ya nak. Ketika bermain, Deli melihat banyak kupu-kupu. Deli sangat kagum karena kupu-kupu tersebut beraneka warna. Di sini ada contoh puisi tentang seperti kupu, pencipta A.T. Mahmud. Jadi kalian di sini bisa mencari kosakata baru. Nah, ibu contohkan ya nak. Jadi kalian tinggal tulis di buku tematik. Yang pertama, kosakatanya itu kemari. Kemari itu artinya kesini. Yang kedua itu kembang. Kembang itu artinya bunga. Yang ketiga yaitu dahan, artinya cabang, batang, pohon. Jadi kalian jika ingin menemukan kosakata baru bisa melihat di Kamus Bahasa Indonesia ya nak. Sekarang kita lanjut ke materi pengalaman sila keempat Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi sila keempat. Apa itu bunyi sila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Simbolnya itu banteng. Di sini ada sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi. Di kehidupan sehari-hari kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama ya nak. Contohnya itu yang pertama, mendengarkan pendapat teman. Yang kedua, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Yang ketiga, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Berikut contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, musyawarah pemilihan ketua kelas. Yang kedua, musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Yang ketiga, musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Jadi kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya nak. Lanjut kita masuk ke pembelajaran 6, pengalaman sila kelima Pancasila. Kalian masih ingat tidak bunyi sila kelima? Nah, bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Di sini ada percakapan Tony dan Made dan Joni. Di sini Ibu bacakan ya nak.
Wah, layang-layangmu bagus sekali, John, berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang mandi juga bagus. Terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Di sini ada contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah. Yang kedua, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, menggunakan lapangan secara bergantian. Jadi kalian harus selalu menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ya nak, di kehidupan sehari-hari. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang mengukur panjang benda dengan satuan baku. Satuan baku itu menggunakan alat ya nak, contohnya itu penggaris, meteran kain, meteran roll kecil. Nah, sekarang kita belajar tentang satuan tidak baku. Yang pertama itu menggunakan jengkal tangan. Yang kedua, menggunakan depa atau dua tangan direntangkan. Yang ketiga, langkah kaki. Yang keempat, menggunakan tali. Nah, kalian bisa mencontohkan di rumah mengukur panjang buku, misalnya menggunakan jengkal tangan kalian atau langkah kaki kalian. Mengukur misalnya dari dalam rumah kemudian keluar rumah, langkah kaki kalian berapa jumlahnya. Sekarang kita masuk menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Kemudian susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Di sini ada contoh puisi. Tony, Joni, dan Made menerbangkan layang-layang mereka. Angin berembus sepoi-sepoi. Layang-layang mereka terbang tinggi. Tony sangat gembira. Layang-layang buatannya bisa terbang. Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kegembiraannya. Di sini ada contoh puisi tentang layang-layang ya nak. Jadi kalian, ketika kalian melihat pemandangan yang indah, kalian bisa membuat puisi dari pemandangan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya nak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tematik 2E halaman 80 dan 85. Selamat mengerjakan ya nak, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.